Hai, ketemu Miss Ripka lagi, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk like, lonceng, dan subscribe. Kali ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Miss bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan belajar mengidentifikasi, menyimpulkan. Setelah itu kita akan menelaah dan kita merangkum. Nah, setelah 4 materi ini kita selesai, kita akan melakukan formatif. Pastikan kamu menyimak dengan baik ya. Yang pertama, mengidentifikasi. Coba perhatikan gambar tersebut. Apakah nama bunga tersebut? Ada yang tahu? Oke, nama bunga tersebut teratai. Yang kedua, di manakah bunga itu tumbuh? Coba kamu lihat ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman. Nah, tumbuhan di permukaan air yang tenang dan berlumpur. Yang ketiga, bagaimanakah bau bunga tersebut? Bunga teratai mempunyai bau yang harum. Yang keempat, apakah kegunaan bunga tersebut? Digunakan untuk sumber obat maupun makanan. Dari mana sih Miss tahu nama bunga tersebut, bau bunga tersebut, bahkan kegunaan bunga tersebut? Nah, dari apa hayo? Ada yang tahu? Dari mana? Dari observasi. Dari observasi. Berarti ketika Miss tahu nama-nama tersebut, Miss tahu identifikasinya, berarti Miss sedang melaporkan hasil observasi Miss dalam bentuk teks. Nah, dari mana Miss tahu? Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Laporan observasi berarti kamu melakukan riset dahulu secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, dan sertakan bukti ilmiahnya. Nah, bukti ilmiahnya boleh didukung dari buku-buku yang kamu baca. Oke, ini untuk identifikasi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ada yang pernah ingat di SD apa itu gagasan utama? Apa itu kalimat utama? Ayo, ada yang ingat apa itu gagasan utama? Apa itu kalimat utama? Kita bahas satu persatu. Kalimat utama berarti kalimat inti atau kalimat paling umum. Nah, yang perlu kamu ingat, kalimat utama itu bukan kalimat pertama. Kalimat utama itu bisa ada di awal dan di akhir. Oke, ingat ya, kalimat utama bukan berarti kalimat pertama. Oke, yang kedua, gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti atau kata kunci dalam paragraf tersebut. Kalau kamu sudah menemukan kalimat utama, secara otomatis kamu akan lebih mudah untuk menemukan gagasan utama. Coba perhatikan contoh berikut. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008. Kejuaraan itu berlangsung di Stadion Nanana, Australia. Oke, coba tentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama berarti kalimat inti atau kalimat paling umum. Nah, kalimat utamanya kesatuan dan kekompakan menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kenapa? Jawabannya itu karena sesudah kalimat ini itu merupakan kalimat penjelas. Oke. Nah, yang kedua, kita akan menemukan gagasan utama atau ide pokok. Nah, ide pokoknya kunci utama keberhasilan tim Spanyol. Lebih singkat dong ide pokoknya. Kalimat utama itu kamu tinggal salin dari paragraf, sedangkan ide pokok itu kamu harus meringkasnya seringkas mungkin. Oke, coba ya diperhatikan baik-baik mana gagasan utama, mana kalimat utama. Oke, nanti Miss kasih contoh lagi, kita latihan. Ingat, kalimat utama belum tentu kalimat pertama. Nah, kalimat utama bisa di awal dan di akhir ya, jangan lupa.
Yang, oh ya, ternyata Miss ada contoh ini. Bunga teratai memiliki banyak manfaat. Teratai dapat menjaga ekosistem air. Tumbuhnya kelompok teratai ini dapat di beberapa sentimeter di bawah permukaan air. Bentuk daun yang lebar membantu menaungi air sehingga mengurangi pertumbuhan alga. Banyak ikan yang suka bersembunyi di bawah daun teratai. Apa kalimat utamanya? Iya, benar. Kalimat utamanya bunga teratai memiliki banyak manfaat. Nih, lihat ya. Yang ini nih, yang kalimat pertama, Miss copy paste langsung ke bawah. Nih, kamu coba cek. Ini langsung ya, sama ya. Benar? Oke. Yang kedua, gagasan pokoknya atau ide pokoknya, manfaat teratai sebagai penjaga ekosistem air. Miss, kenapa itu ada di kalimat kedua? Gak apa-apa, karena ide pokok itu adalah inti dari paragraf. Iya, manfaat si teratainya apa? Ternyata dia dapat menjaga ekosistem air. Oke, Miss ada contoh satu lagi. Teratai Gladstone memiliki bunga berwarna putih dan beraroma harum. Daunnya hijau dengan tulang daun berwarna merah. Bentuk tanaman ini menyebar dan bunga teratai ini memiliki mahkota. Coba, apa kalimat utamanya? Oke, sebelumnya kamu tetap harus mengingat bahwa kalimat utama itu tidak selalu di depan, bisa aja di belakang ataupun di awal. Coba perhatikan contoh yang ini. Nah, kalimat utama. Kalimat utama, teratai memiliki bunga berwarna putih. Ini merupakan kalimat penjelas. Oke. Nah, lanjut. Bentuk tanaman ini sudah penjelas. Oke. Ada banyak jenis atau ragam teratai. Nah, berarti itu adalah kalimat utama. Untuk contoh teks yang ini, kalimat utamanya berada di belakang paragraf atau di akhir kalimat. Nah, yang kedua, ide pokoknya apa? Jenis-jenis teratai beserta keindahannya. Kenapa? Keindahan karena dia tadi bilang ada berwarna putih, ada berwarna kuning. Itu kan keindahan si bunga teratai. Oke, paham? Untuk menyimpulkan, ingat kalimat utama itu tidak selalu di depan, ide pokok itu adalah inti dari paragraf. Kita lanjut menelaah struktur. Dibagi menjadi 4, ada pernyataan umum, deskripsi bagian lagi. Simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Nah, tergantung teksnya atau tergantung kamu yang akan membuat teks tersebut. Pernyataan umum, ciri bahasa yang digunakan, menggunakan adalah dan merupakan. Kata tersebut bagian kalimat definisi. Coba kita lihat pernyataan umum berisi informasi umum. Berisi garis bawah, berinformasi umum. Pantai adalah, merupakan, menggunakan, adalah. Batas antara, merupakan, oke. Dia memberikan informasi umum terkait pantai tersebut, oke. Jadi, ini merupakan pernyataan umum karena dia masih memulai menjelaskan apa itu pantai, apa sifat-sifat pantai, nah bagaimana bentuk pantai, itu informasi umum, oke. Biasanya ada di paragraf pertama. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merincikan bagian-bagian hal yang dilaporkan. Ingat, tadi teratai ada banyak jenisnya. Itu adalah bagian yang dilaporkan. Oke. Nah, menggunakan kata khusus dan kalimat yang menjelaskan. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku. Oke, sebentar kamu akan lihat contohnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat sambung yang digunakan yaitu dan setelah itu, di samping itu. Nah, dan ada rincian jenis kelompok. Perhatikan contoh berikut. Pantai Landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove. Perhatikan menggunakan kata-kata khusus dan kalimat yang menjelaskan. Dia menjelaskan pantai landai itu memiliki ciri-ciri apa saja.
Terus pantai juga memiliki apa? Ekosistemnya. Nah, ekosistemnya ada apa aja? Itu merupakan dari komponen kalimat penjelas. Menggunakan istilah bidang dalam ilmu. Ilmu apa nih? Komponen biotik, abiotik, biologi. Oke. Menggunakan kata sambung yang digunakan yaitu dan. Banyak ya di sini, banyak. Masih bisa jadi juga, bisa jadi adalah, nih banyak, oke? Itu untuk deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini di paragraf pertama itu merupakan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian ini merupakan manfaat pantai. Jadi, deskripsi bagian itu menjelaskan apa yang kamu laporkan. Miss, harus satu paragraf atau harus dua? Harus dua. Kamu harus menjelaskan manfaat dan kamu harus menjelaskan si jenis apa yang akan kamu laporkan. Oke, simpulan adalah berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Pantai terdiri dari beberapa jenis, komponen biotik dan abiotik mengandung banyak manfaat. Selain itu, pantai memiliki banyak manfaat dan kesehatan dan nutrisi. Ini merupakan bagian dari kesimpulan. Kesimpulan itu boleh ringkasan dari semua paragraf ataupun semua bacaan yang ada kamu tuliskan, yang ada kamu baca, hasil ringkasannya apa nih, gitu ya. Oke, kita coba latihan. Silahkan dibaca. Sudah? Yang mana? Mari kita tentukan strukturnya. Paragraf pertama merupakan, ya benar, pernyataan umum. Gampang ya, sedikit mudah. Paragraf kedua, benar, deskripsi bagian yang deskripsi bagiannya menjelaskan tentang fisik si bekatan. Yang ketiga, ya benar, deskripsi bagian yang menjelaskan habitat bekatan. Nah, Miss, mana simpulannya, Miss? Nah, ingat ya, simpulan boleh ada, boleh tidak ada. Sudah paham ya untuk latihan ini? Oke, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan yang Miss bagi menjadi 6. Yang pertama, kita mendaftarkan istilah, kita menelaah, kita menyunting, kita menelaah penggunaan kata kalimat tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata baku, dan tidak baku. Miss percaya ini beberapa sudah pernah kamu baca, sudah pernah kamu pelajari. Untuk kali ini kita hanya mengulas saja. Miss akan berikan banyak latihan itu di Zoom, oke? Nah, yang pertama mendaftarkan istilah pada teks LHO. Istilah ada kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna. Nah, istilah itu adalah gabungan kata. Oke. Nah, istilah ini ada berapa banyak ya? Yang biasa kita dengar ada istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Apa sih contoh kalimatnya ataupun kata-katanya? Ini contoh istilah biologi, ada abiotik, vaksin, ekonomi, habitat. Nah, ekosistem itu suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Miss tahu dari mana Miss pengertiannya? Nah, ketika kita belajar mendaftarkan istilah, berarti kita sedang membutuhkan yang namanya kamus. Oke, kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang banyak tuh di website, kamu boleh cek. Nah, jadi ketika kita belajar LHO, kamu akan banyak membuka kamus dengan mendaftarkan istilah-istilah pada LHO kamu nantinya ya. Oke, catatannya, ingat. Ketika kamu analisis teks LHO, temukan istilah dan gunakan kamus untuk mencari makna istilah tersebut. Oke, ada istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik. Nah, yang sangat mungkin akan kamu sering jumpai yaitu istilah biologi. Oke, ini untuk mendaftarkan istilah. Nah, Miss tahu dari mana sih ada itu? Itu merupakan istilah
Ya, ketika kamu baca dan kamu jarang mendengar kata tersebut, akhirnya kamu temukan atau kamu cari maknanya di kamus. Nah, itu merupakan istilah, tergantung istilahnya dimasukkan ke ekonomi, kimia, kedokteran, biologika, atau geografika. Nah, itu akan kita tentukan dari hasil penggunaan kamus kita, oke? Yang kedua, menelaah untuk melengkapi teks LHO. Nah, di sini Miss ada sediakan 3 paragraf. Oke. 3 paragraf. Yang pertama Miss menjelaskan berarti ini termasuk pernyataan umum. Yang kedua, di sini Miss titik-titikin semuanya. Nah, inilah kamu akan di sini kamu tulis apa sih manfaat terumbu karang? Ini di sini nih kamu jabarin. Yang ketiga, jenis-jenis terumbu karangnya itu apa aja? Nah, itu di paragraf ketiga. Boleh ada kesimpulan, boleh tidak ada kesimpulan. Oke, terserah. Temukan jawaban ini dengan melengkapi hasil teks tersebut dari bacaan kamu. Boleh dari website, boleh dari buku paket, boleh dari mana aja. Yang penting kamu mendapatkan informasi tentang manfaat terumbu karang dan jenis-jenis terumbu karang. Ini untuk menelaah si teks LHO-nya ya, melengkapi. Selanjutnya menyunting kalimat. Menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, menurut kamu ini kalimat yang efektif atau tidak? Coba baca sekali lagi. Berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Coba baca. Berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang. Kata maka. Penting nggak sih kata maka ini? Nih, kata si maka ini nih. Oke, kata si maka. Emang efektif ketika menggunakan maka? Coba kita lihat perbaikannya. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang dikelompokkan menjadi 2 bagian. 2, oke. Ini merupakan kalimat efektif. Oke, ini merupakan kalimat efektif. Nah, contoh yang kedua, manfaat dari pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Manfaat dari pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Perbaikannya, manfaat pasir putih. Berarti apa yang kita hilangkan dari. Kenapa sih Miss harus dihilangkan? Karena dia sudah merujuk kepada pasir putih. Nah, karena sudah ada pada. Ketika sudah ada dari, kenapa harus ada pada? Nah, itu namanya berlebihan. Oke, ini kita hapus nih daripadanya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Menyunting kalimat boros. Nah, ini nih kalimat boros. Banyak nih murid-murid Miss disuruh nulis teks deskripsi aja kalimatnya sangat boros. Nah, hemat ya nak. Nah, yang pertama, pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi dan ekonomi. Nah, kita akan sunting. Pantai memiliki banyak manfaat baik secara ekologi dan ekonomi. Pantai memiliki banyak manfaat. Macam-macam kita ganti katanya menjadi manfaat. Perhatikan ya. Nah, kita hapus berbagai macam-macam bermanfaat diganti menjadi banyak manfaat. Sudah lebih sederhana, lebih efektif dan kalimatnya itu efisien. Oke. Ini untuk selanjutnya menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Ini kamu sudah tahu, kamu sudah pelajari di kelas 6 SD. Oke. Jadi kamu hanya perlu latihan. Teorinya kamu sudah sangat tahu. Oke, huruf kapital ya. Selanjutnya ada tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan dan dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Jadi, koma, dengan demikian, koma, manfaat lebah merambah pada bidang pertanian, koma, kesehatan, koma, dan kuliner. Nah, kenapa sih Miss
Ini harus diberi tanda koma karena ini. Kenapa sih Miss bidang pertanian dikomain? Kesehatan juga diberikan koma. Kuliner tidak harus titik. Nah, perincian. Ingat, perincian ini sedang memerincikan. Oke, titik itu artinya berakhir kalimat tersebut. Oke, ini untuk tanda koma dan huruf kapital. Kita lanjut ke penggunaan imbuhan asing. Ini Miss ambil dari buku pegangan kamu, jadi boleh dong diberikan tanda di buku pegangan kamu. Penggunaan akhiran is dan isasi. Is itu artinya maknanya bersangkutan yang diambil dari bahasa Belanda dan Inggris. Belandanya, contoh-contoh nih, teknis, Inggrisnya technical, Indonesianya teknis. Nah, yang ada is-isnya ya. Nah, isasinya Miss, proses atau menjadikan sesuatu. Nah, adaptasinya dari mana? Dari Inggris. Ini dari Inggris. Globalisate. Inggrisnya globalization. Indonesianya globalisasi. Nah, globalisasi. Isasi. Oke. Ini untuk penggunaan imbuhan asing. Awalan asing banyak akan kita gunakan pada istilah bahasa Indonesia untuk teks LHO, contohnya bilateral, bilingual, biconvex, artinya dua. Hiper, misalnya pada hipertensi, hipersensitif, artinya lebih atau sangat. Dari mana kita tahu anak-anak? Ya benar, dari Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku itu tidak disebabkannya oleh penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan bentukannya. Contohnya Miss, langsung ngumpul, tolong dong ngumpulin ini nggak kamu. Yang baku adalah mengumpulkan. Kamu ngelihat dia nggak? Melihat. Aku tuh nggak tahu ya hipotesanya apa. Hipotesis, oke? Kamu udah selesai tugas bahasa Indonesia yang analisa itu loh. Analisis. Emang benar ya, dia nggak bisa merubah segala sesuatunya. Hello, mengubah. Nah, sudah mulai ya mengerti. Coba ingat-ingat kamu gunain kata baku, lebih sering gunain kata baku atau kamu lebih sering menggunakan kata baku. Ayo, kalau sekarang sudah tahu materi kata baku dan tidak baku, silahkan digunakan di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Latihan. Nih, jika ditinjau dari bentuknya, maka terumbu karang dibagi menjadi 3 kategori. Silahkan perbaiki kalimat tersebut. Jika ditinjau dari bentuknya, maka terumbu karang dibagi menjadi 3 kategori. Oke? Nah, ini kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Jika ditinjau dari bentuknya, terumbu karang dibagi menjadi 3 kategori. Apa yang dihapus? Nah, yang dihapus adalah kata maka. Kita menghilangkan kata maka. Yang lainnya sama ya. Yang kedua, sesuai dengan peraturan yang ada, maka dilarang berburu di Taman Nasional Waikambas. Ini banyak banget ini kesalahannya. Banyak banget tuh, Miss-nya aja udah salah banget berarti sekali. Banyak sekali, oke, bukan banget. Nah, banget itu bahasa gaul, bahasa penyerapan. Nah, jawabannya sesuai peraturan yang ada. Nah, sesuai peraturan yang ada, dilarang berburu di Taman Nasional. Dilarangnya disatukan apa dipisah? Disatukan. Di tamannya dipisah atau disatukan? Dipisah. Oke. Nah, Miss, kenapa W-nya sama K-nya besar? Tadi ingat penggunaan huruf kapital. Oke. Sekarang kita belajar kata baku dan kata tidak baku. Nih, Miss kasih titik-titik dulu. Apa kata baku dari mempengaruhi? Memengaruhi. Kata baku dari risiko, kata tidak bakunya adalah resiko. Oke, ini banyak nanti Miss berikan contoh-contoh supaya kamu lebih
memahami, lebih ngerti. Mengerti, oke? Selanjutnya, yang terakhir, langkah-langkah menulis LHO. Yang pertama, kamu tentukan topik dulu. Kamu mau bahas tentang hewan, tumbuhan, alam, ekosistem, atau apapun. Benda, boleh. Setelah itu, susun kerangka. Kalau sudah menyusun kerangka, berarti menuliskan apa nih? Struktur. Oke, di sini Miss kasih S. Udah. Mencari informasi. Mencari informasi bisa dari website, dari buku, dari mana saja. Mulai menyusun, di sini gunakan kaidah kebahasaan kamu. Jangan lupa gunakan kata bakunya, gunakan semuanya, oke? Setelah itu kamu merevisi. Nah, revisi apa nih? Revisi itu memperbaiki. Maksudnya kamu mencek kembali hasil tulisan kamu. Yang pertama kamu tentukan topik, kamu susun kerangkanya, mana pernyataan umumnya, mana deskripsi bagiannya, mana simpulannya. Yang ketiga kamu cari informasinya, baik dari buku, dari via internet, dari manapun kamu dapat informasi tentang topik yang akan kamu buat. Yang keempat, kamu mulai menyusun. Di saat kamu menyusun, jangan lupa gunakan kaidahnya. Nah, kamu harus menggunakan istilah, kamu harus menggunakan kata baku, kamu harus menggunakan tanda koma, huruf kapital. Nah, setelah itu kamu merevisi. Merevisinya boleh dari mana? Miss, saya sudah selesai. Boleh diperiksakan, boleh diperiksa, boleh Miss tolong periksa tugas saya. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang ada efektif, ada tidak efektif, ada boros. Oke? Semakin hari kamu akan semakin belajar tentang kalimat efektif dan kalimat boros. Kalau hari ini sudah mulai berpikir untuk kok susah ya, kenapa ribet? Tuh kan, ribet itu apa? Ayo, apa ribet? Ribet itu bahasa mana nih? Bahasa serapan. Oke? Kenapa sulit? Nah, tidak apa-apa. Oke, kamu sedang belajar. Miss juga belajar, kamu juga belajar. Kita sama-sama belajar. Oke? Nah, ini untuk materi teks LHO. Oke, apakah kamu memahami materi ini? Jangan lupa ya, sukai video ini. Jangan lupa berikan tombol like-nya, subscribe-nya, dan berikan like-like yang banyak. Like, bahasa apa, Miss? Bahasa Inggris. Berarti apa? Sukai. Oke? Karena menyukai sesuatu. Nah, setelah ini silakan berkunjung ke kelas sekolah ataupun silakan baca petunjuk-petunjuk yang Miss berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.